sahabat, berjumpa kembali dalam acara Sinkro, kolaborasi Instagram Edukatif Forkom yang tergabung dari beberapa rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, Rumah Sakit Husada, Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, dan SMC Rumah Sakit Telogorejo. Pada edisi hari Sabtu 8 Juni 2024, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bersama dengan Rumah Sakit Panti Nirmala akan berbincang tentang masih takut operasi. Yuk kenalan dulu sama minimal bedah invasif. Acara ini disiarkan langsung di Instagram Live @rs.drunska dan @rs_panti_nirmala_mlg. Hari ini tidak sendiri karena sudah hadir juga dua narasumber yang hebat yang akan berbincang bersama sahabat. Di sebelahnya sudah ada Dr. Anung Notonugroho, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Halo, selamat pagi Dr. Anung. Selamat pagi Mbak, selamat pagi sahabat semua. Baik, gimana kabarnya dokter? Baik. Baik, puji syukur ya dok. Ya. Baik, juga sudah tergabung dengan kita secara online yaitu dari kota Apel nih ya sahabat. Yaitu ada Dr. Paksi Satyagraha, dokter spesialis bedah urologi, konsultan urologi, magister kesehatan Rumah Sakit Panti Nirmala. Halo, selamat pagi Dr. Paksi. Selamat pagi Mbak Ida dan selamat pagi Dr. Anu. Pagi dok. Salam dari Malang. Pagi dokter, salam kenal ya dok. Salam kenal juga. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari Sabtu pagi sudah selesai olahraga pagi dan sekarang siap untuk bergabung dengan Dr. Anung dan Mbak Ica nih. Wah, sempat olahraga dok ternyata. Luar biasa. Dokter Anung tadi pagi olahraga juga dok? Oh ya jelas, tidak. Baik, dokter Paksi di sana cerah atau mendung dokter? Cerah di Malang, cerah dengan suhu yang sangat enak di Malang ini ya sekitar 21 derajat tadi pagi kita beraktivitas. Jadi ya nikmatlah di kota Malang ini. Oke, semangat ya dok ya. Harus terus semangat. Baik, Ica juga mau menyapa buat sahabat di rumah. Tentunya semoga dalam keadaan yang sehat terus-terusan ya. Semoga diskusi kali ini dapat menambah wawasan bagi Ica dan sahabat di rumah yang menonton. Mau ngingetin juga untuk sahabat yang mau bertanya, nanti bisa langsung mengisi kolom komentar di bawah. Jadi bisa dari Instagramnya Rumah Sakit Panti Nirmala maupun Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Baik, kita langsung aja mulai perbincangan kita dengan Dr. Anung dan Dr. Paksi ya. Sesuai dengan judul sinkro kita kali ini dokter, yaitu kan masih takut operasi. Mungkin bagi masyarakat awam ketika mendengar kata operasi itu kan bayangannya udah kemana-mana ya dok ya. Aduh nanti sayatannya pasti besar nih, terus nanti bekas lukanya nggak hilang, terus recovery-nya pasti lama banget soalnya kan harus cepat buat beraktivitas kembali. Lalu kan muncul dengan metode adanya minimal bedah invasif nih dok. Mungkin dari teman-teman atau masyarakat awam yang menonton kan masih bingung ya dok, apa sih minimal bedah invasif gitu. Mungkin dari dokter Anung bisa menjelaskan nih dok, apa sih sebenarnya minimal bedah invasif itu? Ya, bedah minimal invasif itu memang sekarang menjadi tren ya, khususnya di kalangan kedokteran. Karena apa? Keuntungan bagi pasien itu sangat banyak. Jadi kalau dulu, karena kami di bedah saluran pencernaan ya, di perut ya, di bagian perut, itu jadi menangani kasus-kasus seperti yang banyak ya, itu batu empedu, kemudian kanker usus besar, kanker usus halus, hernia atau ketedun ya, atau usus buntu lah yang banyak ya. Atau juga kayak ambien ya. Karena kalau metode yang secara konvensional, kalau dulu di bagian perut itu ada gium di bedah itu dulu big incision, big surgeon. Jadi dikatakan dokter bedah itu hebat kalau insisinya gede. Itu zaman dulu ya, karena memang metode operasi itu masih pembelahan yang lebar untuk melihat ataupun mengambil sesuatu hal menjadi masalah di perut. Tetapi dengan seiring perkembangan waktu,
teknologi ya, mulai ditemukan adanya metode minimal invasif seperti laparoskopi, kalau di endoskopi ada namanya ERCP, ataupun di urologi, endurologi aja namanya TUR ya dok ya, dokter Paksi, TUR prostat, ataupun mengambil batu di saluran ureter atau saluran kencing udah nggak usah dibelah juga. Nah, keuntungan yang pertama itu jelas rasa nyerinya juga jauh berbeda. Diiris 10 cm sama diiris 1,5 cm kan beda. Lukanya juga lebih cepat sembuh. Kemudian pasien bisa kembali ke aktivitas normal juga jauh lebih cepat. Sehingga kalau orang itu orang yang produktif, masih muda, tentunya kan dia ingin kembali bekerja, nggak tiduran terlalu lama ya kan, kembali ke aktivitas normal. Kalau dulu operasi dengan metode yang lama mungkin perlu waktu hampir 1 bulan. Sekarang 2-3 hari aja udah bisa kembali ke aktivitas normal. Itu yang artinya sangat signifikan sekali, dan itu based on the data. Jadi tidak ngomong jualan jamu ya, gitu. Oke, baik. Itu tadi pengertian dari minimal bedah invasif. Mungkin dari dokter Paksi bisa menyampaikan nih dok, untuk mengenalkan masyarakat lagi untuk manfaatnya atau perbedaan yang sangat besar gitu antara bedah konvensional sama minimal bedah invasif, dokter. Iya, jadi tadi penjelasan awal Dr. Anung tuh emang sama dengan kita di bidang urologi. Sebelum saya menceritakan tentang bedah minimal invasif, istilahnya itu ya, dan minimal bedah invasif, bedah minimal invasif. Saya akan menceritakan dari sisi pasien. Karena tahun 2018 Dr. Anung, saya pernah appendicitis akut atau usus buntu. Kemudian saya ingat sekali hari Minggu malam saya tahu saya kena usus buntu. Minggu dini hari saya kena usus buntu. Saya tahu saya masuk ke UGD pagi subuh, jam 12 siang saya dioperasi laparoskopi, appendektomi. Hari Senin saya sudah pulang. Hari Selasa saya berangkat ke Manila. Jadi itu spektakuler itunya tindakan bedah minimal invasif dalam recover. Itu dalam bidangnya Dr. Anung. Dan dalam bidang saya sendiri, minimal invasif endurologi sudah berjalan cukup lama, bahkan sejak tahun 1970-an gitu ya, yang dinamakan transfemoral resection of the prostate, artinya sudah hampir 50 tahun yang lalu itu ya. Itu sudah common, sudah dikerjakan secara umum. Dan fast forward di tahun 2024 ini, sebagian besar bahkan kalau dalam praktis kita di Pantai Denmala ini, tindakan untuk batu saluran kencing dan untuk prostat, rasanya saya sudah lupa kapan terakhir saya melakukan operasi terbuka. Artinya hampir keseluruhannya, hampir ya tidak semuanya, itu dilakukan dengan tindakan minimal invasif endurologi, baik itu prostat atau batu saluran kencing. Artinya pasien bisa pulang bahkan 1 atau 2 hari pasca operasi sudah pulang dan bisa beraktivitas kembali. Dibandingkan dengan operasi terbuka yang tadi dokter Anung bilang mungkin untuk sakitnya aja seminggu masih belum kelar. Jadi untuk yang minimal endurologi ini ya memang sangat nyaman, lebih ya pasti ada nyeri, ada nyaman, tapi dibandingkan dengan operasi terbuka maka memang akan jauh lebih convenience untuk pasiennya gitu. Itu kira-kira. Baik dokter Paksi, berarti memang pemulihannya lebih cepat banget ya dok ya. Kayak tadi dokter Paksi cerita 2 hari aja udah bisa keluar dari rumah sakit ya dok. Nggak 2 hari mbak, 1 hari keluar rumah sakit, hari kedua sudah keluar negeri. Oh oke, malah 1 hari. Jadi lebih gila lagi itu. Iya makanya dok. Berarti sekarang masyarakat awam udah nggak takut operasi lagi dong ya dok harusnya. Jadi operasi itu menjadi mitos sebetulnya, karena memang di awal perkembangannya kalau kita lihat sejarah dunia bedah di abad ke-19 memang angka infeksi, angka kematian itu sangat tinggi. Tapi dengan meningkatnya ilmu kedokteran, pembedahan yang bersih, kemudian anestesi yang semakin baik,
maka tingkat keamanan dari operasi ini sangat-sangat gede. Saya sendiri sudah mengalami beberapa kali di operasi, bahkan 3 minggu yang lalu saya pergi operasi lagi untuk untuk hal yang lain gitu. Ya saya sih nggak takut kalau saya pribadi, kalau memang itu yang harus saya kerjakan ya kita kerjakan. Baik, Dokter Paksi, terima kasih penjelasannya, Dok. Dokter Anung, sebagai dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif nih, Dok. Mungkin contoh kasus apa yang sering banget paling banyak dilakukan dengan metode minimal bedah invasif, Dok? Ya, ada video sebenarnya sih yang ingin saya tunjukkan ke pemirsa semua. Coba bisa nggak dia di setel? Hah? Ada? Ada. Oke, coba. Video nomor 1 ya. Nah ini contoh kasusnya, ini seorang wanita kesakitan, nyeri perut di kanan atas. Bisa ngelihat ya? Ini live sama pemirsa, bisa. Mungkin bisa lihat ya di pemirsa semua. Ini sering kasusnya, wanita dengan kolik ya, namanya kolik saluran empedu. Ya, bisa dilihat ya, ada batunya di saluran empedu. Kita lakukan tindakan, ini namanya metodenya ERCP. Jadi kita ngambil batunya, ini ya, batunya kelihatan ya, kuning tadi ya. Ini kalau metode biasa ya, metode biasa itu ngambil batu di sini itu bisa sampai 3-4 jam sendiri operasinya. Tetapi dengan endoskopi ya, alatnya dimasukkan lewat mulut, ini 10 menit sudah kelar ya, sangat signifikan sekali. Jadi tanpa insisi malah nggak kelihatan di perut itu ada bekas luka sama sekali, malahan pasien sorenya udah bisa pulang ya. Artinya memang luar biasa perkembangan teknologi. Jadi sekarang itu dicari cara mana, dengan endoskopi itu dicari lubang mana yang belum dimasuki. Sekarang semua lubang manusia itu sudah dimasuki dengan alat. Pendekatannya lewat per lubang ya, bukan lewat jalur lain gitu. Oke. Ini contoh kasusnya. Oke, baik Dokter Anung. Mungkin masih ada yang bingung sih, Dok. Batu empedu itu apa sih, Dok? Dan penyebab untuk orang kayak bisa sakit batu empedu itu karena apa, Dok? Batu empedu itu artinya batu di saluran empedu ataupun batu di kantong empedu. Nah, yang banyak di kantong empedu ya. Kalau di saluran empedu sendiri itu sekitar 20-30% karena migrasi. Jadi kantong empedunya turun ke saluran yang utama. Penyebabnya kalau di Indonesia yang terbanyak adalah kolesterol tentunya. Yang kedua adalah yang batu pigmen karena infeksi. Yang ketiga karena campuran itu. Jadi karena pola makan, lifestyle ya, itu yang paling banyak. Trennya makin meningkat sekarang ini. Hampir tiap hari kita kerjakan kasus ini dan makin menurun. Artinya ke usia-usia yang anak-anak pernah saya dapatkan di usia 8 tahun itu kan. Dulu nggak ada. Sekarang perkembangan pola makan semacam-macam kan, jadi ada penyakit itu. Betul. Berarti memang faktor utamanya dari gaya hidup dan pola makan ya, Dok ya. Lifestyle. Berarti udah nggak mengenal usia, tapi usia berapapun bisa kena ya, Dok ya. Bisa kena. Baik, itu kan tadi dari sisi Dokter Anung sebagai dokter spesialis bedah digestif ya, Dok ya. Mungkin dari Dokter Paksi nih, Dok, sebagai dokter spesialis bedah urologi ya, Dok ya. Mungkin apa aja sih, Dok, case penyakit atau case penyakit urologi terbanyak di Indonesia? Dan mungkin bisa disampaikan juga penyebabnya apa ya, Dok? Orang sampai bisa terkena penyakit tersebut gitu. Ya, terima kasih. Jadi di urologi sendiri sebetulnya yang banyak itu peringkat pertama kasus yang sering kita tangani adalah infeksi yang terkait dengan infeksi di saluran kencing. Nah, tapi memang ini mungkin tidak directly harus operasi gitu ya. Yang paling sering terkait dengan operasi adalah yang pembesaran prostat jinak, tadi yang disinggung oleh Dr. Anung, yang banyak dikerjakan kalau sampai sekarang ini ada kalau transrectal resection atau prosedur prostat itu sejak tahun 70-an
Bahkan di tahun 2000-an ini sekarang sudah beda lagi menggunakan laser. Kayak Nokia Poster menggunakan laser lolium, thulium fiber, thulium gitu ya. Dan yang sering kita kerjakan juga di sehari-hari adalah batu saluran kencing. Jadi batu ginjal, batu ureter, batu di kandung kencing. Ini adalah ya kami ini bisa dibilang ahli urologi ini adalah kuli batu, Pak. Jadi memang sama dengan Dr. Andung. Kalau Dr. Andung ngambilnya batu empedu, kalau saya ngambil batu ginjal. Oke. Nah, jadi nanti ada video juga di kita bisa di-share sedikit sekelumit tentang contoh salah satu tindakan peneropongan atau endourologi untuk batu ureter dan batu ginjal. Mau kita share sekarang atau Oke, nanti bisa? boleh dokter, silakan. Boleh kita share ya. Baik. Selamat datang di kamar operasi dan ini adalah alat-alat minimal invasif endourologi. Hari ini saya bakal nunjukin alat yang dinamakan ureterorenoskopi atau yang banyak orang bilang sebagai URS. Ini adalah alat sangat kecil digunakan untuk melakukan endoskopi atau peneropongan terhadap batu saluran kencing yang ada di dalam ureter. Ini adalah semi-rigid ureteroskopi dan alat ini bisa dipakai untuk mencari batu yang ada di dalam ureter. Kalau ketemu batunya, kita akan tembak, pecahkan batunya dan dikeluarkan batunya dengan beberapa metode. Di antaranya metode laser atau juga energi pneumatik atau ultrasound. Kemudian kita akan lihat nanti operasinya melalui monitor endoskopi. Dan ini namanya access sheet untuk tindakan fleksibel ureteroskopi atau retrograde internal surgery. Mostly saya akan memasukkan alat tersebut ke dalam selongsong ini supaya kita bisa naik turun lebih mudah dan lebih aman untuk ureter. Perkembangan yang lebih terkini dari peneropongan ureter dan ginjal setelah munculnya teknologi yang dinamakan sebagai fleksibel ureteroskopi atau flexible URS. Ini adalah salah satu contoh alatnya, di mana alat ini pada ujungnya bisa bergerak, bisa naik turun, kita akan bisa menyusuri hampir seluruh ruangan di ginjal dan mencari sesuatu yang mungkin patologis seperti batu, tumor, dan lain sebagainya. Kelebihannya ini memang sangat canggih dan kita bisa mencari segala sesuatu yang ada di ginjal, namun memang kerugiannya alat ini cukup ringkih sehingga kita juga harus hati-hati. Nah, gimana cara memecah batunya? Caranya kembali, sayangnya untuk alat ini, untuk mecah batu, kita cuman bisa mecahin batu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi itulah teknologi minimal invasif endourologi, ureterorenoskopi semi-rigid, dan juga fleksibel URS. Mau tahu yang lainnya? Tunggu posting yang berikutnya. Kita baca lagi yuk. Ya, jadi itu sekelumit atau satu atau dua metode minimal invasif endourologi yang dinamakan dengan URS, satu ureterorenoskopi dan juga flexible ureterorenoskopi. Selain itu masih banyak, ada transureteral resection of prostate untuk pembesaran prostat jinak, atau kalau batunya gede kita melakukan yang dinamakan percutaneous nephrolitholavasi atau PCNL. Jadi dicoblos ginjalnya dengan insisi paling cuma 1 cm. Dan hampir semua jenis batu bisa kita ambil dengan metode itu. Demikian, Mbak. Baik, Dokter Paksi. Kalau untuk penyebabnya di dok, kan saya pernah baca-baca ya, katanya ada orang yang kayak suka nahan pipis ya dok, atau buang air kecil. Itu betul nggak dok? Bisa jadinya nanti batu ginjal dok? Iya, terbentuknya batu ginjal itu pada prinsipnya sifatnya multifaktorial. Tidak cuma karena satu hal, kemudian akan terbentuk batu ginjal. Jadi mulai dari faktor intrinsik, mulai faktor genetik, faktor metabolik, faktor diet, faktor hidrasi, dan lain sebagainya. Itu bisa membentuk terjadinya batu ginjal. Termasuk tadi salah satunya adalah infeksi saluran kencing juga bisa menimbulkan batu saluran kencing. Ada batu-batu yang terbentuk akibat infeksi. Nah, nahan kencing tadi itu tidak semerta-merta langsung menimbulkan batu, tapi sering nahan kencing itu bisa menimbulkan kecenderungan untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Nah, infeksi saluran kemih itu menjadi satu faktor yang bisa menimbulkan batu saluran kencing. Itu kira-kira. Okay. Jadi faktornya macam-macam, Mbak. Termasuk pola makan juga nggak dok? Tentunya, jadi makan yang mengandung urin yang tinggi, kemudian pola minum yang misalkan orang suka kadang-kadang nggak minumnya dengan cukup,
Dan itu semua juga tergantung kepada orangnya masing-masing. Karena faktor pembentukan batu ginjal, metabolisme ini ditentukan dengan gennya orang itu sendiri. Kalau ada orang yang punya keluarga atau saudara sekandung, bapak atau keluarga yang lain sehubungan darah, ada batu ginjal, ada riwayat batu saluran kencing, maka menjadi resiko yang lebih tinggi terjadinya batu saluran kencing. Oke, Gitu. baik dok. Ini ya, apa namanya? Ternyata kompleks ya dok ya penyebabnya ya dok. Ya, cukup kompleks, pembentukannya cukup kompleks, operasinya juga cukup sulit dan sekarang sudah minimal invasif. Yang juga lebih sulit lagi nanti juga adalah pencegahannya. Karena tadi sifatnya multifaktorial tadi, maka ya banyak yang harus kita kerjakan. Tapi ada hal-hal yang tidak mungkin dirubah karena gen kita ini nggak bisa dirubah sampai detik ini gitu kan. Jadi pola makan, pola minum, pola hidup sehat itu perlu untuk ditingkatkan. Demikian. Oke, baik dok. Kembali ke bedah atau ke batu empedu ya dok ya. Jadi tema kita hari ini memang membahasnya batu ginjal juga batu empedu gitu ya. Ke dokter Anung lagi nih dok. Mungkin boleh disampaikan nggak sih dok untuk gejala yang dirasakan sama penderita ya atau yang mengalami untuk penyakit batu empedu? Ya, penyakit batu empedu itu akan menimbulkan gejala kalau dia sudah menimbulkan namanya obstruksi. Obstruksi itu buntu. Tidak semua batu empedu harus dioperasi ya, tidak semua. Jadi yang simptomatis atau yang bergejala saja. Nah gejalanya apa? Biasanya pasien ngeluhnya itu kembung, sering kembung, nyeri perut di bagian kanan atas ya. Dikiranya hanya mah. Beli obat mah di warung, ya kan banyak itu. Beli obat mah kok nggak sembuh-sembuh, ya kan. Sering kambuh-kambuhan, ya kan. Minum obat hilang, habis itu kambuh lagi. Nah, kalau sudah seperti itu bukan warning ya. Karena kan kalau namanya dokter kan nggak bisa melihat ya di dalam perut isinya apa. Nah, kita butuh bantuan alat namanya USG abdomen, ya kan nggak sakit kayak ibu hamil tuh kan di USG perutnya ya. Nah, biasanya yang ditemukan kalau habis USG itu ada batu di kantongnya. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau sudah matanya sampai kuning. Mata kuning berarti itu ada sesuatu, ada sumbatan di saluran biliar ataupun saluran empedu yang utama. Nah, itu nanti gejalanya tambah lebih parah. Selain kuning pipisnya juga warnanya seperti teh kayak gitu. Nah, itu warning, harus segera dilakukan tindakan kalau seperti itu. Nah, masyarakat intinya itu jangan obati sendiri ya, tanya kepada yang memang lebih ahli, ataupun kalau nanti sudah berobat kok nggak ada gejalanya nggak berkurang ya harus segera ke dokter ahlinya gitu. Oke, baik. Berarti yang paling terlihat gejalanya itu adalah dari ini ya dok, sakit perut nggak hilang-hilang ya? Nggak nyaman. Oh. Kembung, terus kemudian nyeri perut yang kanan atas. Nah, itu biasanya gitu. Paling sering itu dikira itu hanya mah. Iya, betul. Gitu. Oke, kalau gitu. Kalau untuk dokter Paksi sendiri nih dok, untuk penyakit batu ginjal atau batu saluran kencing ya dok, itu gejalanya apa aja ya dok? Iya, jadi batu itu tergantung lokasinya. Oke. Nyeri itu menjadi satu tanda alarm tubuh untuk memberitahukan kepada kita yang punya tubuh ini bahwa hey ada sesuatu loh, gitu. Kasih Nah, jadi kalau karena saluran kencing itu mulai dari ginjal sampai di uretra sampai di bawah, ya semua nyerinya terkait dengan lokasi organnya dan keparahan sakitnya gitu ya. Jadi kalau di ginjal ya pasti nyerinya akan mirip dengan tadi dokter Anu kalau sebelah kanan dia nyeri pinggang. Bedanya kalau di ginjal mungkin lebih tembus sampai ke belakang gitu ya. Kalau di ureter colic pain sampai kayak dipelintir ginjalnya. Kalau di kandung kencingnya akan jadi nyeri.
kalau di uretra bikin kencingnya tidak bisa keluar dengan lancar. Jadi nyeri itu akan diinterpretasikan secara ilmiah oleh kita para dokter spesialis apa penyebabnya. Jadi itu dari nyerinya. Yang kedua, kalau di saluran kencing, kalau ada sesuatu yang salah dengan saluran kencing, maka kadang-kadang akan menimbulkan kencingnya keluar darah. Kencing berdarah atau dinamakan dalam kondisi medis adalah hematuria. Hematuria itu menjadi hal yang perlu kita waspadai. Kencingnya merah, kadang-kadang ada bercak darah. Nah ini yang perlu kita evaluasi. Apa penyebabnya? Karena macam-macam penyebabnya, bisa mulai dari cuma infeksi, sampai batu, sampai kanker pun bisa. Nah kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, kembali saya setuju sekali dengan Dr. Anung. Sahabat sehat jangan sampai mengobati, jangan self treatment lah. Konsultasi dengan dokter ahlinya, dievaluasi. Kalau datang ke kita akan dengan USG. Kemudian kalau untuk batu saluran kencing saat ini memang gold standard yang kita kerjakan saat ini adalah CT scan. Jadi setelah USG, kita baru tahu doang tuh. Karena zaman sekarang ini USG udah kayak stetoskop ya Dr. Anung ya. Iya. Sangat simple, minimal invasif, tidak ribet. Tapi itu baru petanda awal. Kemudian kalau di batu kami akan kerjakan CT scan. Itu kira-kira. Oke, baik dok. Ini saya sambil baca pertanyaan dari teman-teman yang udah mulai masuk ya dok ya. Mungkin bisa dijawab oleh dokter Paksi nih dok. Dari @ucup_com. Apabila dokter bertemu dengan pasien yang perlu operasi namun terhalang ketakutan atau seringnya mungkin pasien usia lanjut, pesan apa yang paling efektif untuk memotivasi pasien dok? Jadi ini memang tantangan kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter spesialis, apalagi dokter bedah. Selain kita harus menguasai ilmu kedokterannya, ilmu urologinya atau ilmu bedah digestifnya, ilmu komunikasi itu menjadi penting sebetulnya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien, dan saya harus assuring, saya selalu assuring, saya meyakinkan pasien bahwa kalau memang kondisi ini tidak perlu dioperasi, saya tidak akan menawarkan operasi. Operasi ini adalah jalan terakhir untuk mengatasi permasalahan. Apakah ada garansi bahwa operasi ini pasti akan berhasil? Dalam dunia kedokteran yang kata-kata pasti itu tidak mungkin ada. Karena tidak ada garansi dalam pekerjaan kita. Agak berbeda seperti kita beli kulkas. Kalau nggak dingin bisa garansi kulkasnya balikin dapat barang yang baru. Tapi kalau di kedokteran kita nggak bisa. Yang bisa kita garansi adalah kita akan mencoba untuk melakukan yang terbaik untuk pasien. Nah untuk melakukan operasi yang baik kita harus evaluasi menyeluruh. Kalau pasien yang muda-muda, dia santai ya, mungkin nggak terlalu heboh gitu ya. Kalau pasien yang udah sepuh, ada masalah jantung, ada masalah saraf, ada pernah riwayat stroke, ada diabetes, bukan berarti tidak mungkin untuk dioperasi. Tapi kita akan optimalisasi dulu. Di rumah sakit yang sudah established seperti Madinah Dharma dan pun juga pasti ada ahli-ahli yang lain. Kalau ada diabetes kita perbaiki dulu, ada sakit jantung kita optimalisasi dulu dan lain sebagainya. Intinya kalau operasi ini adalah operasi selektif, kita akan optimalkan dulu kondisi pasien sehingga harapannya yang kita kerjakan itu bisa meminimalisir resiko. Apakah pasti aman? Walaupun 1% aja itu kemungkinan, jika nggak ada garansi saya bilang tadi. Jadi nggak mungkin lah kita menggaransi. We will do our best dan kita akan kerjakan yang sebaik mungkin sesuai dengan indikasi. Hasilnya selain upaya manusia, ya kita berdoa Tuhan yang tentukan. Gitu, terima kasih. Baik dokter, berarti pentingnya pendekatan dulu ya dok ya. Jelas. Baik, dokter Anung juga gitu kali ya dok. Kalau misalnya yang mengedukasi pasien gitu, pendekatan dulu gitu ya dok. Pasiennya kita pukuli aja. Jangan dok. Tentunya enggak. Bercanda ya teman-teman. Ya tentunya gini, kalau pada orang tua memang kadang susah ya untuk ketakutan untuk operasi itu memang biasanya ada. Biasanya kita jelaskan dengan gambar ataupun video. Nah, kan lebih nangkap daripada kita ngomong. Karena visual itu akan lebih enak untuk menerangkan ke pasien dan tentunya juga keluarga. Karena kadang-kadang kan
Kalau kita setuju, keluarganya satu aja nggak setuju, ya kita juga nggak berani melakukan Betul. tindakan itu. Jadi ini adalah, kita anggap ini adalah problem bersama. Jadi bukan hanya problemnya pasien kan gitu. Jadi kita terangkan secara logiknya gimana sih sebenarnya penyakit beliau itu seperti apa kan gitu ya. Betul. Baik dok. Ini ada pertanyaan untuk Dokter Anung dok. Dari Kirana_Tara 11514. Dokter Anung mau bertanya, kalau misalkan ayah saya dulu sudah pernah operasi batu empedu melalui laparoskopi, tapi katanya terbentuk batu lagi, apakah bisa dilakukan minimal bedah invasif lagi dokter? Berarti itu ada batu lagi di saluran empedunya ya. Kalau ada, tergantung ya, dulu operasinya itu batunya di saluran empedunya atau di kantong empedunya. Nah kalau tindakan di kantong empedunya itu treatment standarnya itu kan diambil kantongnya dan batunya. Nah biasanya pasien tuh kadang minta, bisa nggak nih yang diambil hanya batunya saja, kantongnya nggak usah kan gitu ya. Ataupun kalau nanti habis dioperasi kantong empedu, apakah saya masih mempunyai empedu? Itu pertanyaan yang paling sering. Nah, kalau batunya itu timbul lagi, nah kita harus melihat timbulnya di mana. Apakah timbulnya itu di kantong yang dulu hanya cuma diambil batunya saja? Kalau gitu ya tetap bisa dilakukan tindakan operasi dengan laparoskopi ya. Tetapi kalau itu batunya itu adanya di saluran empedu, itu harus ada pemeriksaan lanjutan, namanya MRCP ataupun MRI untuk melihat batunya itu besarnya berapa, sudah menimbulkan sumbatan atau belum. Kalau batunya itu di saluran empedu yang utama, kita bisa lakukan namanya tindakan IRCP. RCP itu yang seperti di video tadi yang kita ambil, jadi batunya kita ambil lewat mulut ya. Alatnya kita masukkan lewat mulut. Kalau itu besar, itu bisa kita pakai kombinasi dengan lasernya urologi itu. Oke, kolab ya dok berarti ya? Enggak, bukan kolab, artinya kita pinjem biasanya. Pinjem alatnya dokter paksi untuk memasukkan nembakin, batunya ditembakin. Nah gitu. Dan sekarang 90% batu di saluran empedu yang utama itu sudah bisa dilakukan tindakan yang disebut dengan minimal invasif tanpa operasi, yang lewat mulut saja gitu, udah cukup. Semoga tadi sudah terjawab ya. Selanjutnya nih untuk keduanya Dokter Paksi dan Dokter Ano, mungkin dari masing-masing ininya ya dok, contoh kasusnya ya dok. Dari Arkia_50906. Berapa lama pemulihan untuk tindakan minimal bedah invasif? Mungkin Dokter Paksi bisa menjelaskan dulu nih dok. Iya, tergantung tindakan apa yang dikerjakan ya. Karena setiap tindakan berbeda-beda. Kayak Dokter Anung kan laparoskopi berbeda dengan RCP ya Dokter Anung ya. Seperti saya tindakan tur prostat berbeda dengan PCNL. Tapi tindakan-tindakan semua itu rata-rata 1 atau 2 kali 24 jam pasien sudah bisa pulang. Dan setelah itu bisa beraktivitas. Aktivitas ringan lah ya. Kalau cuma untuk masuk kantor aja sudah bisa sebetulnya untuk aktivitas. Jadi tidak harus beres sampai beberapa minggu di rumah gitu. Jadi itu yang penting. Tur prostat sekitar 2 hari, 1 atau 2 hari. Kalau enukleasi prostat bahkan sekarang saya cuma 1 hari. PCNL juga 1 kali 24 jam, maksimal 2 kali 24 jam. Kalau URS, RIRS juga 1 sampai maksimal 2 kali 24 jam. Jadi jarang sekali pasien-pasien saya yang harus sampai di atas 3 hari sih kalau setahu saya ya. Selama ini pengalaman kami di sini, jadi sangat cepat lah bisa dibilang recovery-nya. Baik. Berarti tergantung dari jenisnya juga ya dok ya? Iya jelas. Baik. Mungkin kalau dari sisi Dokter Anung nih dok, untuk batu empedu, untuk recovery-nya atau berapa lama pemulihannya dok? Ya kalau batu di saluran utama tadi ya, hari ini pagi tindakan, mungkin sore juga sudah bisa pulang gitu ya. Terus kalau itu
dilakukan tindakan laparoskopi biasanya the next day, 1 hari pasca operasi itu sudah bisa pulang pasiennya. Oke, baik. Tadi belum saya tanya ini ke dokter Paksi, dok. Kalau untuk batu ginjal sendiri, dok, kalau tadi kan dari sisi dokter Anung ternyata seiring perkembangan zaman ya, dok ya, dengan lifestyle atau pola makan, ternyata batu empedu itu bisa di anak-anak juga kan ya, dok ya. Nah, kalau dari sisi dokter Paksi nih, dok, kalau untuk usia yang bisa terkena batu ginjal itu untuk saat ini usia berapa ya, dok ya? Sama seperti dokter Anung, seperti pengalaman di digestif juga sama. Jadi batu ginjal ini sebetulnya secara teoritis pada usia sekitar produktif ya, 30-an sampai 50-an. Tapi saya juga pernah operasi pasien 1 tahun dengan batunya lengkap kanan kiri gitu. Nah itu dia karena memang tadi saya bilang faktornya multifaktorial. Dari faktor genetik pun bisa terjadi seperti itu. Memang tidak banyak di pediatri di pasien anak-anak, tapi bukan berarti tidak ada. Karena saya sudah pernah dapat pasien juga yang umur setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun. Walaupun sehari-hari pasien kita sudah dewasa sih sebagian besar. Tuh, mau laki-laki mau perempuan secara teoritis epidemiologis katanya laki-laki sedikit lebih banyak. Tapi ya laki-laki juga ada, perempuan juga ada. Jadi dulu pikiran ada yang mikir bahwa urologi itu dokter untuk laki-laki aja, enggak juga. Karena batu ginjal, batu saluran kencing itu bisa laki-laki dan perempuan. Tuh. Baik, dokter Paksi. Dokter, ini ada pertanyaan nih buat dokter Paksi, dok. Dari Arcia_FV0 benar sebentar, dok. 0906 nih, dok. Oh bukan, maaf. Dari Warni_KIA. Dok, makanan apa saja yang bisa menyebabkan batu ginjal dan bagaimana mencegahnya? Benar nggak, dok, kalau kebanyakan minum boba itu bisa kena batu ginjal, dok? Iya, jadi itu tadi saya bilang. Kalau kita ngomong tentang makanan, saya ingatkan sekali lagi bahwa penyebab batu saluran kencing itu bukan single faktor. Jadi ini multifaktorial. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein purin tinggi itu jelas. Suka makan kacang-kacang, makan makan jeroan, yang enak-enak itulah ya. Itu bisa menimbulkan metabolisme protein yang tinggi, terbentuk batu asam urat dan lain sebagainya. Kemudian boba, faktor diabetes mellitus itu juga, karena kan boba itu kan sebetulnya gula ya semuanya ya, tepung dan gula gitu. Kondisi diabetes itu juga merupakan satu faktor resiko terbentuknya batu saluran kencing. Jadi intinya sebetulnya di penyakit apapun yang paling penting adalah kita menjaga pola hidup sehat. Kalau makan boba minum boba tiap hari yang sehat pastilah. Tapi kalau minum boba senang 3 bulan sekali itu oke. Kalau tiap hari ngeledi kacang, kelinjo ya jangan juga. Tapi kalau beberapa bulan sekali pas lebaran itu ya oke lah. Tapi ya itu tadi saya bilang bahwa tidak ada satu faktor single faktor yang mengakibatkan batu saluran kencing. Ini multifaktorial dan pencegahannya artinya juga multifaktorial. Satu, lifestyle harus baik, 4 sehat 5 sempurna, hidrasi yang baik, minum 1 hari 2 liter. Kalau memang kecenderungan punya asam urat yang agak tinggi, ya hindari makanan-makanan yang mengandung protein dan lain sebagainya. Kalau memang punya resiko ada keluarga, ada bapak, ibu, paman, batu saluran kencing, artinya lifestyle harus bagus, plus harus screening, medical check up setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali kita lihat sebelum nanti batunya menjadi besar. Kita akan bisa tangani dengan lebih minimal invasif lagi, misalkan dengan SPL atau yang lain. Kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih dokter Paksi. Dokter Anung, misalnya nih penyakit batu empedu, kalau kita tidak lakukan tindakan medis, kita diamkan saja, itu dampaknya apa, dok? Ya kalau sudah bergejala tentunya ya makin parah. Artinya ya namanya ada sumbatan ya kan, nanti lama-lama apalagi yang di saluran yang utama yang pasien sampai kuning ya kan, itu nanti livernya bisa bengkak, kemudian namanya bisa nanti jatuh ke dalam sindrom hepatorenal syndrome, bisa menyebabkan kematian.
Apalagi ada bisa juga namanya sepsis ya. Karena batu kalau sudah menimbulkan gejala biasanya diikuti dengan namanya infeksi kan. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi jangan coba-coba kalau seperti itu, harus minum obat ini, obat itu, artinya shopping obat ya. Nah gitu. Oke. Pokoknya segala sesuatu itu harus ditanyakan ke ahlinya ya kan. Apalagi berkaitan dengan kesehatan. Tidak bisa dengan coba-coba ataupun testimoni orang ya kan, menggunakan jus apa, apel atau apa ya, namanya orang jualan kan suka-suka, tapi kan kita ngomong berdasarkan evidence, berdasarkan data yang ada gitu. Oke, baik. Mungkin Dokter Anung ada yang mau disampaikan dengan video gitu Dok, untuk mengedukasi teman-teman yang nonton. Untuk ini Video ya. nomor 2 ya Dok ya. Baik. Bisa tunjukin nggak yang Bisa, gambar? bisa. Ini Nah, ini contoh lain ya. Sekarang kita ada namanya teknologi ini namanya spyglass. Spyglass itu apa? Artinya itu sama, mengambil batu empedu yang susah, artinya yang susah. Terus 2 orang dokternya ya, 2 orang dokter kerjasama untuk melihat. Jadi kameranya itu sekarang sudah bisa masuk ke dalam hati pun sudah bisa masuk. Oh, jadi oke. jadi hati itu ada saluran-saluran kayak terowongan-terowongan itu dicari. Oh batunya di sebelah mana, tembaki kalau ada. Itu seperti pakai laser ya. Laser Oke. bisa. Gitu. berarti nggak usah sampai yang di bedah besar-besar gitu ya Dok ya. Mau sampai udah besar, sudah teknologinya Canggih Dok. sangat canggih, dan kita biasanya kolaborasi. Dokter itu tim ya. Mana ada dokter bisa kerja sendiri, harus ada yang perawatnya yang juga membantu kita, yang terampil ya kan. Jadi kita nggak kemrungsung ya kan, menyiapkan alat. Kita tim, jadi kayak orang perang menghadapi sesuatu tuh nggak sendirian. Oh, gimana caranya? Nah gitu. Oke. Ya. Dok, tadi kan saya sudah nanya ke Dokter Paksi nih tentang makanan atau faktornya. Kalau batu empedu sendiri nih, makanan apa sih Dok yang bisa menyebabkan untuk batu empedu? Tentu makanan yang berlemak, karena lemak itu enak ya. Jadi Betul. orang dokter aja ngomong gampang lah, tapi kalau udah namanya enak ini kan susah. Betul. Ya kan? Jadi berkaitan dengan makanan yang banyak mengandung lemak terutama ya. Itu yang bisa menyebabkan, dan itu kan sekarang di mana-mana karena Iya, memang kalau nggak ada lemaknya kan nggak enak. Iya makanan itu. betul. Ya gimana? susah juga. Susah kan. Ya. Nah jadi gimana nih Dok harusnya Dok biar bisa tetap Ya. makan enak tapi jangan sampai kena batu empedu. Oh nggak bisa, itu kayak arisan, nggak semua, ya kayak nggak semua orang ngebut itu juga bisa meninggal kan. Iya. Nah, kalau anak-anak muda kan senang ngebut, tapi nggak semua orang ngebut kan meninggal. Ya sama, tidak semua orang yang artinya memakan makanan berlemak langsung tiba-tiba timbul batu empedu. Ya kan, saya nggak mau batu empedu, saya hanya makan yang direbus misalnya kayak Iya. gitu. Hidupnya masih sengsara kayak gitu ya. Kita enjoy aja, artinya enjoy, sering medical check up terutama gitu. Jadi kalau ada sesuatu bisa lebih dini pencegahannya. Oke Dokter. Ya. Oke, kita ada pertanyaan lagi nih untuk Dokter Paksi ya Dok ya. Dari Yohana.Florentina. Dokter Paksi, kemarin ada influencer bilang kalau masak pakai cobek, serpihan batunya bisa menyebabkan batu ginjal. Emang bener Dok? Ya itulah makanya. Kalau kita ngomong tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, sebaiknya patokannya adalah jurnal ilmiah ya Dokter Anung ya. Jadi itu yang tadi kita Dokter Anung sudah bahas di awal gitu. Bukan opini maupun pendapat, apalagi pendapat orang yang tidak pernah belajar tentang dunia kesehatan. Sampai detik ini saya nggak bisa. Kalau pertanyaan tadi saya nggak bisa ngomong karena saya belum pernah menemukan ada penelitian atau jurnal ilmiah yang terreputasi mengatakan hubungan tentang sambal cobek dengan batu ginjal. Jadi itu belum pernah ada itu penelitian. Mungkin nanti perlu kita buat ya. Tapi yang jelas saya tidak bisa komentar dan saya tidak melihat hubungannya.
Gitu saat ini itu pendapat saya. Jadi yang jadi masalah bukan nyambelnya, yang jadi masalah adalah lifestyle-nya. Makan sambal kalau dalam jangka waktu dalam saya cukup itu nikmat-nikmat aja. Kalau berlebihan ya jangankan bikin batu ginjal, bikin perut jadi dispepsi, nanti dokter Anung nanti yang akan ngurusi nanti kalau ada permasalahan-permasalahan di lambung gitu ya. Jadi teman-teman netizen yang budiman, jadi tidak semuanya influencer itu juga bisa dipercaya gitu ya pendapatnya. Mari kita letakkan pada tempatnya, memang itu terkait dengan kesehatan ya tanya ke ahlinya. Baik. Itu aja sih menurut saya. Mungkin ini kali ya dok ya, influencernya mau promo blender dok atau chopper mungkin. Oh ya mungkin bisa aja. Saya nggak tahu juga, tapi saya juga nggak promosi blender atau cobek gitu. Ternyata di endorse mungkin ya dok, jadi biar nggak pakai cobek. Baik, pertanyaan selanjutnya nih dok. Untuk Dokter Anung dari Yohana Florentina. Dokter, jika kita mengalami gejala yang mengarah ke batu empedu, pertolongan pertama di rumah yang bisa dilakukan apa saja, dan obat jenis apa yang bisa segera kita konsumsi dan mudah didapatkan? Kalau dominannya itu gejala awal tuh biasanya itu kan namanya dispepsia ya, rasa nggak nyaman kayak orang mah. Ya kita minum obat yang menghilangkan simptomnya terutama ya. Yang awal boleh pakai obat yang anti nyeri ya kalau memang sakit sekali. Kalau disertai panas ya harus minum antibiotik ya. Tapi yang harus segera dilakukan adalah ke dokter ya untuk mencari penyebab utamanya itu apa. Yang seperti dokter Paksi jelaskan tadi, USG sekarang kan di mana-mana ada ya, dan itu bisa dikatakan bisa dilakukan 24 jam tanpa rasa intervensi, nggak perlu pakai intervensi. Betul. Gitu. Harus tegak dulu diagnostiknya. Oke, berarti mending langsung ke rumah sakit. Nah, kira-kira kapan sih dok waktu yang tepat untuk kita minta pertolongan sama ahlinya nih? Kalau udah kesakitan sekali harus segera ke UGD ya kan gitu. Tapi kalau udah sering merasa kok nggak nyaman perutnya, bisa ke poliklinik gitu ya. Oke, berarti tetap harus konsultasi sama dokter ya dok ya. Baik, untuk dokter Paksi ada pertanyaan dari _titis tunjung. Dokter izin bertanya, apakah batu ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal dok? Bisa sekali, itu bisa banget. Jadi batu ginjal itu pada prinsipnya bisa menimbulkan komplikasi. Jadi komplikasi itu mulai yang ringan itu alarmnya tubuh ngomong nyeri. Tadi yang sebagai gejala awal. Lama-lama bisa bikin infeksi. Lama-lama bisa bikin ginjalnya tersumbat. Jadi ginjalnya melembung gitu ya. Jadi istilah kedokterannya adalah hidronefrosis. Dan dari hidronefrosis itu akan meningkatkan tekanan di dalam ginjal. Dengan tekanan tinggi dalam ginjal itu akan menekan sel-sel glomerulus di dalam ginjal sehingga fungsinya jadi turun. Dan akhirnya itu juga bisa menimbulkan kerusakan atau kalau bahasa awam dinamakan sebagai gagal ginjal. Itu adalah komplikasi. Makanya kalau ada keluhan tadi yang saya bilang nyeri di pinggang kanan atau kiri atau ada nyeri kolik itu kayak lilin tajam kayak dipelintir gitu ya, itu nggak enak. Itu harus bedakan nanti koliknya karena empedu atau karena ureter, karena batu ginjal. Itu nanti akan dokter yang akan mengevaluasi. Jadi jangan mengira-ngira sendiri gitu ya, seperti dokter Ano tadi bilang. Nah, jangan sampai perbatuan ini menimbulkan komplikasi yang lebih jauh. Karena nggak enaknya itu ginjal memang punya dua, kanan dan kiri. Tapi ginjal itu kalau sekalinya rusak, dia tidak akan kembali normal lagi, sulit untuk kembali normal lagi. Itu makanya kalau pada gagal ginjal kronis yang sudah nggak bisa diapa-apain, ginjalnya udah nggak bisa diperbaiki. Jalan keluarnya adalah transplantasi ginjal. Itu yang dikerjakan. Baik, berarti kemungkinan bisa sampai ke sana ya dok ya? Iya. Baik,
Pertanyaan lagi untuk Dokter Anung nih dok, sebentar. Dari Gwi Daryati. Dokter, kalau sudah riwayat operasi batu ginjal terus mengkonsumsi herbal, apakah itu akan menolong untuk tidak muncul lagi batunya? Berarti sesuai yang tadi kita bahas ya, kayak cuka apel, kelapa hijau Itu bakar. batu ginjal apa batu empedu? Batu ginjal sudah tervaksin loh. Sebentar. Batu empedu dok. Nah gimana? Apakah kalau sudah pernah operasi batu empedu terus mengkonsumsi herbal, apakah itu akan menolong untuk tidak muncul lagi batu empedunya? Itu tergantung herbalnya. Kalau herbalnya apa dulu? Cuka Ya? apel. Nggak ada. Nggak ada data yang menyatakan cuka apel itu gara-gara sama Malang aja nih banyak apel nih dok. Iya. Dihubung-hubungkan. Ini Jus cocok apel di sini, dok, ya? Ya siapa tahu ya dok ya. Jus apel, terus habis itu cuka apel, kelapa hijau bakar. Nggak ada. Oh nggak ada. Berarti tetap nggak bisa dok. Nggak ada hubungan. Oke baik kalau begitu. Kalau dari dokter Paksi sendiri nih dok, untuk obat-obatan herbal itu apakah membantu untuk batu ginjal dok? Iya, jadi kita kembali ke data ilmiah. Sampai saat ini memang tidak ada satupun bukti yang firm yang betul-betul sudah melewati proses metodologis yang tepat gitu ya, mengatakan bahwa ada herbal yang bisa untuk membantu. Jadi orang banyak ngomong tentang kumis kucing atau kecubung atau kumis buaya atau apapun, saya nggak ngerti ya. Itu ternyata secara ilmiah belum terbukti. Saya nggak bilang tidak terbukti, saat ini belum terbukti karena penelitiannya belum sampai established seperti itu. Salah satu yang dikonsumsi yang menjadi zat untuk mencegah terjadinya batu adalah sitrat sebetulnya. Jadi ada suplemen namanya potasium sitrat atau kalium sitrat, itu bisa dikonsumsi secara rutin untuk menurunkan resiko terjadinya batu saluran kencing. Karena kalau kita ngomong mekanismenya gitu ya, menjadi batu paling banyak itu oksalat, kalsium oksalat. Nah kalau ada senyawa kalsium dan oksalat dalam tubuh itu bergabung, maka dia akan muncul menjadi batu. Nah dengan kita mengkonsumsi sitrat, menjadi senyawanya lebih banyak dari kalsium sitrat, jadi kalsium oksalatnya menjadi rendah. Oke. Jadi itu yang menurunkan. Itu yang saat ini lebih terbukti. Jadi di luar itu, sayangnya kita masih belum bisa punya data yang signifikan gitu ya. Kita ngomongnya adalah penelitian dan metodologis. Bahwa mungkin kedepannya teman-teman dari mungkin fakultas kedokteran itu juga akan meneliti tentang obat-obatan herbal. Itu akan kita tunggu nanti berikutnya, moga-moga bisa dibuktikan. Karena kan ilmu pengetahuan itu berubah terus tidak tergantung ya, tergantung penelitian terbaru dan lain sebagainya. Apa yang kita kerjakan sekarang mungkin berbeda 50 tahun lagi. Ya betul sekali dok. Oke baik, berarti tetap langsung ke dokter aja ya, dokter Paksi ya. Ya, bertanyalah kepada ahlinya, kepada yang pasti. Kalau nanya batu saluran kencing, nanya ke influencer, apalagi influencernya tidak belajar kedokteran ya, rasanya kurang tepat gitu ya. Oke baik. Mungkin dari dokter Anung dia mau dijelaskan nih dok. Kayaknya di layar ada yang mau ditampilkan. Oke, ini apa ini dokter Anung? Ini sebelum di penghujung acara ya, kan sekarang ini medsos itu luar biasa ya. Betul. Dikit-dikit lapornya ke medsos ya. Lapornya ke medsos di blow up ya. Kadang kalau orang nggak ngerti bisa salah paham ini apa. Ini contoh kasus nih yang udah agak lama ini ya. Mungkin saudara-saudara atau netizen itu ngelihat itu ya. Ini anak-anak habis operasi usus buntu, lukanya kan panjang banget itu. Iya. Dan nggak sembuh-sembuh, orang tuanya panik, dikiranya ini malpraktek kan sampai seperti itu karena kesalahpahaman. Mungkin kalau pilihannya di suatu daerah itu sudah ada bedah laparoskopi ataupun minimal invasif, hal ini sebenarnya nggak perlu terjadi ya, karena apalagi anak-anak. Bisa ditunjukkan slide saya kedua nggak ya? Yang
gambar bawahnya. Oke. Sebentar. Ya, yang itu. Oke, sambil nunggu fotonya tampil, mungkin bisa dijelaskan Dokter Anung. Ya, menurut penelitian di Swedia ya, efek operasi dengan pembedahan terbuka ini memang luar biasa ya. Di per tahun itu hampir 300 miliar. Itu tahun sudah hampir 30 tahun yang lalu ya. Itu menghabiskan dana sekitar 300 miliar untuk mengatasi komplikasi pembedahan yang irisannya memanjang seperti itu ya. Mungkin kalau pemirsa lihat semua bisa di zoom nggak bisa ya? Kira-kira suka mana? Operasi yang lukanya sebelah kiri apa yang sebelah kanan bekas operasinya? Kalau saya sebelah kiri lah ya dok ya. Yang ini kan? Iya benar kiri saya. Ya yang kiri ya masih mulus kelihatan nggak ada bekasnya ya kan dibandingkan ya. Kemudian kalau di dalamnya kelihatan itu di dalam perutnya itu sudah nah ini ya. Oke. Nggak ada kelihatan sama sekali kan lukanya pas ke operasinya ya. Kalau sebelahnya bisa digeser. Delay ini. Ya lukanya seperti ini yang banyak ya. Ya, ada gambar lagi di bawah satu aja lagi. Nah ini di dalam. Jadi kalau di dalam bekas operasinya seperti ini mbak, kelihatan lengket, dan biasanya pasien setelah dilakukan tindakan dengan namanya laparotomi itu ada rasa yang nggak nyaman juga di perutnya nanti setelah 3 tahun, 5 tahun gitu ya akibat perlengketan usus. Nah orang yang salah mengerti kadang-kala operasi dengan laparoskopi dengan bedah minimal invasif itu biayanya lebih mahal. Tetapi efek jangka panjangnya itu jauh lebih mahal yang dilakukan tindakan operasi dengan laparotomi. Karena apa? Sering sakit, nanti sering ke dokter ya kan. Belum nanti kalau memang perlu tindakan operasi selanjutnya. Jadi mikirnya itu jangan di awal doang, tapi juga kita harus mikirnya itu 10-15 tahun ke depan ya. Itu message saya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudara netizen semua, kalau ada dilakukan tindakan operasi misalnya usus buntu, ketedun, apapun yang berhubungan dengan perut, kalau bisa dengan tindakan bedah minimal invasif, mintalah tindakan itu ke dokternya. Oke. Gitu. Itu tadi penjelasan sekaligus take home message dari Dokter Anung. Jadi untuk apa tindakan yang dilakukan untuk tubuh kita ya, terutama ya dok, berpikirnya jangka panjang. Baik, mungkin dari Dokter Paksi ada take home message yang mau disampaikan dokter untuk teman-teman yang menonton. Ya. Di bidang urologi maupun digestif konsepnya sama. Saya setuju dengan Dr. Anung dan itu sudah menjadi take home message untuk masyarakat. Jadi kelihatannya memang akan lebih mahal. Tapi secara overall cost effectiveness sudah terbukti dalam berbagai macam penelitian bahwa overall cost-nya akan lebih efektif sebetulnya karena pasien akan bisa kembali bekerja lebih cepat. Angka komplikasi yang lebih rendah. Angka nyeri juga lebih rendah. Itu makanya kalau tadi Dr. Anung message-nya adalah ke masyarakat, saya sedikit menambahkan message-nya adalah ke rumah sakit. Kita bersyukur di UN dan di Panti Dirmala manajemen rumah sakit sangat mengerti mengenai hal ini dan mereka menyiapkan alat-alat yang seperti ini supaya bisa kita berikan kepada masyarakat. Karena memang sayangnya di Indonesia ini dengan luasnya negara kita tidak semuanya bisa memiliki fasilitas kesehatan yang seperti ini. Itu makanya kami di urologi pun memang minimal invasif diutamakan. Tapi tidak berarti operasi terbuka itu tidak boleh dikerjakan. Jadi kalau kayak tadi gambar Dr. Anung ada perut yang dibuka lebar atau ada pinggang yang dipotong untuk ambil batu ginjal, bukan berarti itu kesalahan, enggak, karena tidak semua tempat juga memiliki fasilitas yang seperti itu. Bahwa sekarang kedepannya makin banyak rumah sakit yang berkembang dan manajemen rumah sakit juga mengerti bahwa ini adalah kebutuhan dan ini adalah yang lebih baik secara overall pasien, maka ketersediaan alat-alat ini dan tenaga ahlinya semakin lama semakin lengkap di seluruh pelosok tanah air. Harapannya di semua tempat di Indonesia masyarakat kita bisa menikmati pelayanan kesehatan yang
high end dan paripurna seperti itu. Karena pasti minimal invasif endurologi, bedah minimal invasif pasti, dan itu sudah terbukti melalui berbagai macam penelitian bahwa kenyamanannya jauh lebih baik dibanding operasi terbuka, recovery lebih baik, kemudian komplikasi lebih rendah, dan overall cost-nya, karena itu terkait dengan produktivitas pasiennya sendiri, itu menjadi lebih cost effective. Oke. Demikian kalau dari saya. Baik. Nah, itu dia informasi dari Dr. Anung dan Dr. Paksi mengenai menal bedah invasif dan juga contoh kasusnya. Dr. Anung dan Dr. Paksi, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya, Dok ya. Terima kasih untuk edukasinya dan materi yang disampaikan, semoga juga dapat diterima oleh masyarakat dan teman-teman yang menonton. Menginformasikan juga buat sahabat, jika perlu tindakan operasi dengan metode metode minimal bedah invasif, tapi sahabat tinggal di luar Solo, jadi nggak usah khawatir karena minimal bedah invasif juga ada di rumah sakit beberapa kota anggota Forkom. Yaitu salah satunya di Kota Malang ada Rumah Sakit Panti Nirmala, di Semarang juga ada SMC Telogorejo, lalu yang ada di Surabaya kita juga ada Rumah Sakit Adi Husada Kapasari dan Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan. Lalu kalau di Jakarta teman-teman bisa langsung aja ke Rumah Sakit Husada. Dan jika di luar kota Solo atau area Sukoharjo, nanti teman-teman bisa langsung ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Jadi kalau hendak periksa udah nggak perlu bingung lagi, langsung bisa aja datang ke rumah sakit anggota Forkom sesuai dengan tempat tinggal sahabat. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan untuk Dr. Paksi, Dr. Anung untuk waktunya, juga buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan bagi sahabat sekalian. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan. Saya Ica pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan yang tidak nyaman. Sampai jumpa di acara Sinkro kolaborasi Instagram Edukatif Forkom selanjutnya. Let's sing together. Bye. Bye.